Nah, libur lebaran kan baru aja selesai nih. Dan pas semua orang udah siap-siap balik ngantor, tiba-tiba muncul kebijakan yang nggak disangka-sangka, WFH lagi. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena pandemi loh. Alasan dibaliknya ternyata jauh lebih rumit, menyangkut krisis energi global dan juga kondisi ekonomi kita. Yuk kita coba bedah bareng-bareng dilema ini. Siapa di sini yang udah mulai ngerasain post-holiday blues? Libur panjang udah kelar, dan bayangan kembali ke rutinitas kantor, macet-macetan di jalan, udah ada di depan mata. Tapi pas kita lagi siap-siap mental, pemerintah malah punya pengumuman lain. Betul sekali, pemerintah tiba-tiba mengumumkan kebijakan WFH 1 hari dalam seminggu. Dan ini bukan cuma buat ASN aja, tapi juga berupa imbauan untuk sektor swasta. Tentu aja, pengumuman ini langsung bikin heboh dan memicu banyak perdebatan. Jadi, apa sih sebenarnya alasan dibalik keputusan ini? Kenapa tiba-tiba ada WFH lagi? Nah, mari kita lihat argumen dari sisi pemerintah. Ternyata, kata kuncinya adalah efisiensi energi. Ini dia pernyataan langsung dari Menko Perekonomian kita, Pak Airlangga Hartarto. Beliau menegaskan kalau kebijakan ini berlaku untuk ASN dan diimbau untuk swasta. Tapi ada catatannya nih, ada pengecualian penting. Nggak berlaku buat mereka yang bekerja di sektor pelayanan publik. Jadi layanan-layanan penting kayak rumah sakit atau dukcapil dipastikan tetap jalan seperti biasa. Oke, ini dia inti masalahnya. Harga minyak dunia itu kan lagi naik terus ya. Nah, pemerintah lagi pusing cari cara gimana caranya biar konsumsi energi nasional, terutama BBM, bisa ditekan. WFH ini dilihat sebagai salah satu jalan pintas buat mengurangi mobilitas orang, yang artinya mengurangi pemakaian bahan bakar. Terus, seberapa besar sih penghematan yang diharapkan? Menurut hitung-hitungan pemerintah, angkanya itu nggak main-main, 20%. Angka inilah yang jadi fondasi utama dari kebijakan WFH ini. Nah, Menteri Keuangan sendiri yang memberikan konteks di balik angka 20% ini. Beliau mengakui kalau ini memang hitungan kasar, tapi potensi penghematan sampai 1/5 dari total konsumsi BBM harian itu dianggap terlalu signifikan buat dilewatkan begitu aja. Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah, ini tuh kayak sekali dayung dua pulau terlampaui. Pertama, jelas hemat BBM. Kedua, dengan adanya tambahan 1 hari libur di akhir pekan, diharapkan orang-orang jadi lebih tertarik buat jalan-jalan atau berwisata di dalam negeri. Jadi, pariwisata bisa ikut terdorong. Tapi tentu aja nggak semua orang happy dengan rencana ini. Sekarang mari kita coba geser perspektif kita dan dengerin suara dari kalangan dunia usaha. Kira-kira apa tanggapan mereka? Nah, ini dia. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin langsung menyuarakan kekhawatiran mereka. Menurut Kadin, kebijakan ini justru beresiko menekan motor utama penggerak ekonomi kita, yaitu konsumsi rumah tangga. Coba kita ikuti alur berpikirnya Kadin ya. Gini, kalau banyak karyawan WFH, artinya pengeluaran buat ongkos transportasi, makan siang di warteg dekat kantor, atau sekedar jajan kopi itu kan jadi hilang. Ini dampaknya langsung ke omset para pelaku UMKM yang mangkal di sekitar area perkantoran. Efek lanjutannya, kata mereka, ya bisa-bisa pertumbuhan ekonomi kita jadi melambat. Masalahnya lagi, timingnya ini loh. Kuartal pertama kemarin kan ekonominya kebantu banget sama momen belanja besar kayak Imlek dan terutama Lebaran. Nah, kuartal kedua ini bisa dibilang sepi momentum. Jadi, kalau konsumsi ditekan lagi dengan WFH, dampaknya bisa terasa jauh lebih berat. Dan ini poin yang paling bikin mereka kecewa. Kadin merasa kebijakan ini diambil sepihak gitu aja. Nggak ada diskusi, nggak ada konsultasi dulu dengan dunia usaha, padahal kan mereka yang nanti akan merasakan dampaknya secara langsung di lapangan. Oke, di luar perdebatan panas antara hemat energi versus ekonomi, ada satu pertanyaan yang lebih mendasar dan praktis. Emangnya semua pekerjaan bisa dikerjain dari rumah? Yah, ini dia realitanya. Di satu sisi, buat pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif, yang basisnya digital, yang bisa dikerjain di depan laptop, WFH itu gampang banget. Tapi di sisi lain, coba kita bayangkan sektor-sektor yang hidupnya dari interaksi langsung. Mas-mas dan mbak-mbak penjaga toko, staf hotel, buruh pabrik, teller bank, sampai perawat di rumah sakit. Buat mereka, bekerja dari rumah itu ya bukan pilihan. Dari semua informasi ini, jadi kelihatan jelas ya, kalau kita ini lagi berhadapan sama sebuah dilema yang cukup kompleks. Sebuah upaya untuk menemukan titik tengah di antara dua kepentingan yang sama-sama besar.
Jadi, di satu sisi ada target efisiensi energi nasional yang sifatnya mendesak, harus dicapai. Tapi di sisi lain, ada momentum pertumbuhan ekonomi yang masih rapuh dan perlu banget dijaga. Apalagi setelah euforia belanja lebaran selesai. Inilah pertaruhan utamanya. Akhirnya, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi. Energi atau ekonomi? Apakah ini sebuah pilihan hitam putih, di mana kita harus mengorbankan salah satunya? Atau mungkinkah ada jalan tengahnya? Mungkinkah ada sebuah solusi kreatif yang bisa bikin Indonesia tetap menjaga laju ekonomi sekaligus mencapai target efisiensi energinya? Nah, ini tantangan yang sekarang ada di depan mata kita semua. Terima kasih sudah menyimak.